Ya, halo guys, selamat datang di channel YouTube Dev Game Tutorial. Pada kesempatan video kali ini di sini kita akan belajar cara membuat main menu di Unity Engine terbaru tahun 2023. Di video kali ini kita akan belajar tentang membuat main menu sederhana yang berisikan tombol Start, Info, dan juga Keluar, serta kita akan belajar cara membuat main menu yang sudah kita buat itu bisa kompatibel di segala ukuran layar Android. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe channel Dev Game Tutorial, silahkan di subscribe dulu demi mendukung channel ini semakin berkembang. Serta bagi kalian yang sedang mencari jasa augmented reality, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi bawah. Oke, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mendownload Unity 2023. Bagi kalian yang belum mendownload, kalian bisa menonton konten saya tentang mendownload dan menginstal Unity Engine tahun 2023. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Oke, di sini kalian set dulu Unity Engine kalian agar bisa berfungsi sebagai aplikasi Android. Karena konten di sini kita akan berfokus tentang membuat main menu untuk game Android. Jadi kita klik file dulu, kemudian kalian pergi ke build setting. Nah, di bagian build setting, di sini akan ada banyak sekali platform, contohnya Windows, Android, iOS, PS4, dan lain sebagainya. Kalian pilih platform Android dan kemudian kalian klik switch platform. Oke, kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jadi kalau misal prosesnya sudah selesai, di sini kalian bisa lihat tombolnya berubah menjadi build dan build and run. Nah, selanjutnya di sini kalian klik player setting, kita akan melakukan sedikit pengaturan di sini, yaitu kalian bisa klik saja di resolution and presentation. Nah, kalian fokuskan ke allowed orientation for auto rotation. Nah, di sini kalian memilih layar apa yang ingin kalian jadikan, misalnya portrait atau landscape. Nah, kalau misalnya kalian memilih untuk portrait, maka di sini landscape-nya bisa kalian matikan. Kalau kalian memilihnya landscape, berarti portraitnya kalian bisa matikan seperti ini. Saya sarankan untuk memilih salah satu di antaranya, jadi jangan semuanya kalian pilih, karena nanti justru main menunya itu malah kacau. Jadi contoh di sini saya akan menggunakan landscape. Jadi kita centang landscape right and left-nya. Kalau sudah di sini bisa kalian close. Nah, jadi di sini Unity-nya sudah siap digunakan. Nah, di sini pertama-tama kita akan tambahkan kanvas di bagian hierarki. Kalian bisa klik kanan dan kemudian kalian pilih UI dan kalian pilih kanvas. Nah, jadi kanvas ini tujuannya atau fungsinya biar bisa kita masukkan berbagai macam keperluan seperti teks, tombol, latar belakang, dan hal sebagainya. Nah, kanvas ini juga perlu kita atur di bagian inspektor sini. Mungkin kamera facecam saya mengganggu, jadi saya akan pindahkan dulu sementara ke bagian kiri. Oke. Jadi di bagian canvas di sini ada yang namanya canvas scaler. Nah, kita ganti UI scale mode-nya yang awalnya dari constant pixel size ke scale with screen size. Tujuannya agar kita bisa mengatur sendiri resolusi yang kita inginkan. Nah, di sini kita coba pergi ke bagian game. Nah, di sini kita sudah banyak sekali pilihan resolusi layar. Contohnya ada 800 kali 480, ada 1280 kali 720 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa pilih salah satunya. Contoh di sini akan saya pilih 1280 kali 720. Kemudian untuk referensi resolusi kita sesuaikan saja, yaitu 1280 kali 720. Selanjutnya di sini ada match. Match ini itu adalah keseimbangan layar ya. Jadi biar seimbang antara dia kepengen seimbang antara di layar yang lebar atau layar yang tinggi. Tapi di sini saya atur saja di bagian tengah-tengah. Jadi kalau misal kalian agak kurang paham, ini misal kalian atur di tengah-tengah saja juga tidak masalah.
Nah, kemudian jika sudah kalian setting seperti ini, kita bisa tambah-tambahkan di bagian kanvas. Untuk kamera facecam saya akan saya pindahkan lagi biar tidak mengganggu. Nah, di bagian kanvas ini kita pertama akan menambahkan latar belakangnya dulu. Jadi untuk latar belakang kita menggunakan gambar, kita bisa klik kanan di bagian kanvas dan kita tambahkan UI, lalu kita pilih image. Nah, nanti dia ada kotakan putih di sini. Nah, untuk gambar ini bisa kita perbesar menggunakan erase tool di sini. Nah, nanti ada titik-titik biru yang bisa kita geser seperti ini. Nah, kita atur saja ukurannya lebih dari ukuran kanvas, tidak masalah. Jadi contoh di sini kalau saya buat dia agak transparan, nah ini biar kelihatan, saya mengaturnya lebih dari ukuran kanvas. Oke, kenapa saya atur ukuran image latar belakang ini melebihi dari ukuran kanvas? Tujuannya agar dia bisa menyesuaikan dengan ukuran layar smartphone yang ukurannya itu berbeda-beda. Jadi setiap smartphone itu kan ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Jadi tujuannya biar nanti backgroundnya tidak terpotong seperti ini contohnya. Jadi biar kiri kanannya itu tidak terpotong, jadi sengaja kita lebihkan. Nah, atau di sini biasanya saya atur ukurannya semisal 1520 kali 900. Nah, contoh seperti ini, tapi kalian juga bisa perbesar lagi yang lebih besar. Nah, ini untuk posisinya kita jadikan 0 semua seperti ini, X, Y, dan Z-nya. Nah, biar lebih menarik, di sini kita akan tambahkan langsung gambar background ya. Jadi saya sudah memiliki gambar backgroundnya di sini. Nah, jadi ada icon, ada judul, latar belakang, panel deskripsi, dan tombol. Ini kita gunakan dalam konten kali ini. Kita bisa pilih semua dan kita tarik ke dalam Unity. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Atau mungkin kalian bisa klik kanan dan kemudian kalian pilih import new asset. Opsi lainnya seperti itu dan kalian tinggal pilih aja semuanya dan klik import. Oke, karena di sini saya salah masukin folder, ini ada di folder scene. Ini mungkin saya akan buat sebuah folder lain lagi untuk menyimpan gambar kita. Saya namakan resource. Oke, seperti ini dan gambarnya tadi saya pindahkan dulu. Oke. Nah, setelah kalian import, di sini kalian tekan semua ya, kalian pilih semuanya dan di sini kalian ganti teksturnya menjadi sprite 2 dimensi NUI. Nah, kenapa kita ganti ke 2 dimensi NUI? Karena tujuannya biar bisa digunakan sebagai user interface atau UI. Jadi kita pilihnya 2D dan UI. Untuk sprite modenya kalian pilih single, kemudian kalian bisa langsung klik apply. Oke, selesai. Dan di sini kita bisa klik lagi gambarnya dan di sini kita masukkan latar belakang ini ke dalam source image. Kita drag masuk ke sini. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini terlihat transparan. Di sini saya lebihkan ke 255. Nah, ini sudah tidak transparan. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, dan oke, kita sudah selesai memasukkan latar belakang. Di sini selanjutnya kita akan membuat halaman utamanya. Caranya kalian bisa klik kanan di sini dan kemudian kalian bisa tambahkan yang namanya UI panel. Nah, di dalam UI panel ini nanti kita bisa isikan seperti judul, kemudian tombol mulai, info dan keluarnya. Nah, di sini biar tidak membingungkan kalian, mungkin yang latar belakang kita namai dulu dengan nama yang berbeda, semisal background image. Untuk panel halaman utama kita namakan menjadi menu panel. Nah, di sini kelihatannya panelnya menutupi warna dari latar belakangnya. Kita bisa klik di bagian color dan untuk transparansinya kita buat menjadi 0.
Nah, sekarang sudah tidak menutupi latar belakang. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama kita akan menambahkan judul. Nah, untuk judul ini saya sudah punya asetnya yaitu berupa gambar. Nah, di sini berarti kalian tambahkan UI image di dalam menu panel ini. Seperti ini, kalian bisa ganti namanya dulu mungkin kalau mau menjadi title image. Nah, kalian bisa atur posisinya berada di atas. Posisinya kita rubah menjadi 0. Dan sekarang kita coba tarik gambar judul ini ke source image. Oke, semoga tidak nutupin ya. Kalau misal nutupin mungkin saya akan geser sedikit ya. Kemana ya posisinya biar enak. Oke, di sini kita lanjutkan. Ini saya sesuaikan sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi judulnya kita sudah masukkan dan selanjutnya di sini kita coba fokus dulu ke rest transform. Nah, di bagian rest transform ini kita harus atur letak posisinya. Contoh title index ini ada di atas, jadi kita harus atur dia anchornya ada di atas seperti ini. Nah, tujuannya apa? Jadi biar uh, judul ini tetap berada di atas layar, menyesuaikan dari ukuran layar smartphone kalian. Jadi biar dia posisinya tetap stuck ada di atas. Nah, oke. Kemudian di sini kita tambahkan tombol-tombol. Kita akan tambahkan dengan UI, lalu kita pilih button TextMesh Pro. Oke, di sini nanti akan ada TMP importer. Di sini kalian klik aja import TMP essentialnya. Nah, kalau sudah selesai, di sini kalian bisa langsung close. Untuk yang TMP essential yang sample dan extract ini nggak usah kalian import ya. Nah, di sini bisa langsung di close dan kita sudah mendapatkan tombol di sini. Kita bisa perbesar ukurannya sesuai yang kalian mau, semisal sebesar ini. Kita coba tambahkan background ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita kecilkan sedikit. Kita atur posisinya berada di tengah. Oke, contoh seperti ini dan di sini kita akan rename semisal menjadi start button. Untuk teksnya kita juga bisa ganti namanya dari button menjadi mulai. Untuk ukuran fontnya kita juga bisa atur di sini semisal kepengen 30. Nah, nanti dia akan berubah sendiri seperti ini. Atau mungkin biar bisa menyesuaikan otomatis kalian bisa centang di bagian auto size. Nah, kalian bisa atur juga minimal dan maksimal ukurannya. Contoh maksimal ukurannya saya mau di ukuran 35. Sementara yang paling kecilnya ada di 30. Jadi kalau kalian atur minimal artinya huruf ini tidak akan lebih kecil dari ukuran 30. Tapi kalau misalnya kepengen lebih kecil lagi ya kalian bisa biarkan aja dia ada di 0. Oke. Kemudian di sini mungkin akan saya buat tebal. Nah, dia sudah menebal. Kita akan ganti warnanya menjadi putih. Dan ya, kira-kira begini dia hasilnya. Selanjutnya di sini kita akan duplikasi tombol start ini untuk tombol info, yaitu untuk tombol profil atau mungkin info tentang aplikasi ini. Jadi kita duplikat dulu dan kemudian kita bisa pindahkan pakai move tool ini ke bawah sedikit. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti namanya semisal jadi info button. Lalu untuk teksnya kita ganti jadi info. Oke, contoh seperti ini. Dan selanjutnya kita duplikasi lagi untuk tombol keluar atau tombol exit. Jadi setiap aplikasi pasti ada tombol keluar ya. Jadi jangan sampai lupa untuk kalian membuat tombol keluar ya. Kita beri nama quit button dan di sini kita ganti teksnya menjadi keluar. Oke, contoh halaman utamanya kita sudah selesai seperti ini.
Lalu di sini kita jangan lupa untuk membuat tombol info yang tadi kita sebutkan. Kita akan membuat panel untuk deskripsi aplikasi ini atau mungkin profil, kalian juga bisa buat seperti itu. Nah, kita akan duplikasi dari menu panel ini, kita akan manfaatkan ulang. Kita copy paste dan kemudian kita sembunyikan dulu menu panel ini biar tidak mengganggu. Nah, baru di sini kita ganti nama info panel. Untuk tombol start dan info kita akan hapus. Kita akan manfaatkan tombol quit aja di bawah sini untuk dijadikan sebagai tombol kembalinya, back button. Nah, karena posisinya dia berada di bawah, jadi di sini kita akan set anchornya berada di bawah. Jadi biar tombol ini tetap berada stuck ada di posisi bawah. Nah, kenapa yang tadi main menu kita tidak atur? Karena dia memang posisinya ada di tengah. Jadi saya mau biarkan saja posisi tombol mulai, info, dan keluar ini tetap anchornya ada di tengah. Nah, tetapi berbeda dengan yang di info panel ini, saya mau tombolnya berada di bawah. Jadi makanya saya atur anchornya ada di bawah. Nah, kalian ikuti saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan sebuah panel deskripsinya. Kita bisa tambahkan panel di dalam panel info ini. Jadi kita tinggal klik kanan, kita tambahkan UI, lalu kita tambahkan panel. Nah, seperti ini. Dan untuk red transformnya kita atur dulu dia ada di tengah, karena kita mau set dia ada di tengah. Kita bisa kecilkan menggunakan rect tool ini. Kita atur contohnya seperti ini. Oke, untuk posisinya kita buat jadi 0. Dan kita akan coba tambahkan gambar panel deskripsi ini. Kita tarik ke source image. Nah, di sini karena masih transparan, kita tingkatkan transparansinya ke 255. Oke, kira-kira seperti ini, dan kita tinggal tambahkan aja teks untuk deskripsi kita ini. Kita klik kanan dan kemudian kita tambahkan UI text. Kita akan gunakan text mesh pro. Kita bisa atur teksnya seperti ini. Ya, untuk teksnya bisa kalian isi dengan kalimat yang kalian inginkan. Contoh di sini aplikasi ini dibuat oleh DevGame tutorial. Oke, contohnya seperti ini. Dan kalian juga bisa atur dia kepengen tebal atau mungkin dibuat jadi italic atau mungkin garis bawah seperti ini juga bisa. Contoh di sini saya akan set italic. Untuk ukuran fontnya saya akan atur dia ukuran 25. Untuk minimalnya mungkin saya atur jadi 20. Ya, contohnya seperti ini kira-kira. Atau mungkin kalau bisa kurang gede, kalian bisa atur di 30, lalu untuk minimalnya 25. Oke, ini terlihat lebih baik. Oke, untuk panel deskripsi ini kita juga bisa kasih nama biar nggak bingung. Kita kasih description text, description panel. Oke, jadi ini sudah selesai untuk tombol untuk panel infonya, dan di sini kita juga sudah selesai juga di panel menunya. Jadi desainnya kita akan buat sederhana ini saja, dan selanjutnya kita akan coding agar tombol-tombol ini bisa kita tekan. Nah, untuk ngoding di sini kalian klik kanan dulu di bagian hierarchy. Nah, oke, jadi di sini mungkin ketutupan, kita akan pindahkan sedikit. Nah, kita klik kanan dan kita pilih create empathy di sini. Nah, nanti di sini akan muncul yang namanya game object. Kita bisa rubah namanya semisal menjadi script management. Nah, di script management ini kita bisa tambahkan script dengan klik add component di sini. Di sini kita berikan nama semisal scriptnya namanya menu. Kita enter, lalu kita enter lagi. Nah, jadi di sini dia akan membuat script yang namanya menu.
Nah, di sini kalian bisa melihat ada kata compiling script. Di sini artinya masih proses. Nah, ini dia ya, masih proses. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, kalau udah selesai nanti di sini tandanya centang dan ini bisa kita klik untuk melihat lokasinya ada di mana. Dia ada di bagian luar ya. Ini kita bisa klik 2 kali untuk membukanya menggunakan Visual Studio. Jadi biasanya kalau kalian sudah menginstal Unity itu biasa sudah memiliki aplikasi codingnya sendiri. Jadi di sini kita akan menggunakan Microsoft Visual Studio tahun 2022. Oke, jadi di sini kita sudah membukanya menggunakan Visual Studio dan saatnya kita akan coding. Di sini kita akan coding dulu untuk tombol startnya dulu ya, untuk tombol mulanya dulu. Jadi di sini kita tambahkan yang pertama ada using Unity Engine .ui. Nah, kita tambahkan UI element dan kemudian kita tambahkan using. Kita akan tambahkan elemen scene management. Oke, kalau sudah kita tambahkan UI dan scene managementnya, kita akan coding tombolnya ada di bawah void update ini. Kita masukkan public, lalu void. Di sini kita ketikkan nama tombolnya yaitu start button, buka kurung tutup kurung, dan di dalamnya kita akan isi string. Nah, jadi kenapa kita isi string? Karena tujuan saya adalah membuat tombol ini biar nantinya bisa kita berikan nama scene sesuka kita. Jadi untuk ke halaman selanjutnya kita ketikkan di keyboard nama scene-nya sendiri. Jadi kita pakainya string dan kemudian di sini kita kasih semisal scene name. Nah, kemudian kita buka kurung tutup kurung. Di sini kita tambahkan variabel scene manager dot load scene. Nah, di sini kita berikan scene name. Nah, sesuai dengan yang ada di atas ini. Lalu diakhiri dengan titik koma. Ini jangan sampai kalian lupa karena biasanya orang kalau ngoding itu lupa sama akhiran titik koma ini. Jadi makanya error. Nah, ini kalau misalnya udah selesai, kalian bisa langsung save dan kalian coba balik ke Unity. Oke. Kalau misalnya sudah, di sini kalian periksa dulu di bagian console ada error atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak ada error, kalau begitu di sini kita tinggal terapkan saja ke tombol start ini. Kita klik dan kita scroll ke bawah bagian inspektor ya. Kita akan menemukan yang namanya on click. Nah, di sini kalian tinggal klik aja tanda tambah dan di sini kalian drag masuk script management ke sini. Kalian pilih nama scriptnya yaitu menu dan kalian pilih nama tombol start button. Nah, di sini kalian tinggal isi aja scene selanjutnya yang ingin kita jalankan. Contoh untuk saat ini, scene kita namanya adalah sample scene. Kalian bisa lihat di bagian asset scene. Nah, untuk scene saat ini juga bisa dirubah. Kalau misal kalian kepengen rubah, semisal main menu. Lalu kita akan buat sebuah scene baru untuk scene keduanya. Contoh di sini kita akan save dengan nama game. Oke, contoh seperti ini dan oke, ini ada error. Kita coba save lagi. Nah, oke, selesai. Ini namanya sudah berganti jadi game. Kita balik lagi ke Unity dan kita coba masukkan kata game di tombol start ini. Seperti ini. Oke. Kalau misal sudah, di sini kalian coba klik dulu di bagian file, lalu kalian klik di bagian build setting. Nah, di sini ada yang namanya scenes in build. Jadi sebelum kita start, pastikan kita sudah memasukkan scene-scene yang ada. Contoh di sini main menu kita harus tarik dulu ke sini dan kemudian selanjutnya dilanjutkan scene-scene yang lain. Contoh di sini scene game. Nah, jadi di sini harus urut ya. Untuk main menu kita taruh di atas karena setiap memulai aplikasi pasti diawali dari main menu. Nah, kalau udah baru di sini kita bisa start. Oke.
Di sini kita coba tes, klik tombol mulanya, seharusnya dia berpindah scene dan ya, dia sudah berpindah scene ke game. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tombol startnya. Selanjutnya adalah tombol info. Kita mau kalau kita menekan tombol info button ini, maka dia akan memunculkan info panel ini. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan coding dengan menambahkan nama-nama panel. Kita ada dua panel, yaitu menu panel dan juga info panel. Kita masukkan dulu. Yang pertama di sini public game object. Kita masukkan yaitu menu panel. Kemudian public game object yaitu info panel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita beralih dulu ke voice start. Nah, voice start itu apa? Jadi kalau misalnya aplikasinya dimulai, apa yang mau kita jalanin duluan? Nah, yang kepengen kita jalanin adalah mengaktifkan halaman utamanya dulu. Sementara untuk infonya kita akan sembunyikan. Jadi untuk menu panel di sini kita buat dia menjadi .set aktif. Kita buat jadi true. Dan untuk infonya kita akan buat dia menjadi false. Oke, selesai. Dan selanjutnya baru kita coding untuk tombol infonya. Kita buat public void, lalu info button, kita buka kurung, lalu buka kurung kurawal. Nah, jadi yang terjadi adalah untuk menu panelnya itu kita akan sembunyikan. Jadi menu panel .set aktif kita akan buat dia menjadi false. Sementara untuk tombol infonya kita buat menjadi true atau aktif. Kita coba save dan kita coba balik ke Unity. Oke, selanjutnya kita klik dulu di bagian script management. Nah, jadi kita harus mengisikan dua variabel atau dua elemen ini, yaitu menu panel dan info. Untuk menu panel ini bisa kita drag aja ke menu panel, untuk yang info kita drag ke info panel. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya untuk buttonnya kita lakukan sama seperti tombol start, kita tambahkan di on click ini. Script management kita masukkan ke sini dan kita pilih menu, lalu info button. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita save dan coba kita start. Nah, kita coba klik tombol info. Saat kita klik, maka dia berpindah ke halaman info. Nah, di sini permasalahannya adalah kita belum buat tombol kembalinya. Jadi di sini kita akan coding untuk tombol kembalinya. Nah, untuk tombol kembalinya analoginya hanya berkebalikannya dari tombol info ini ya. Artinya di sini kita buat semisal public void back button. Nah, kita tinggal buat dia balik ke menu panel. Jadi menu panel kita buat dia menjadi true. Untuk yang info panel kita buat dia menjadi false. Seperti itu. Kita coba save dan kita coba masukkan coding buttonnya ke tombol kembali yang ada di info panel. Oke, kita aktifkan dulu biar kelihatan. Nah, untuk tombol back ini kita tekan, kita masukkan script management ini ke sini dan kita pilih menu, kita pilih back button. Oke, nah ini untuk teksnya mungkin saya rubah juga sekalian biar nggak bingungin. Ini jadi kembali. Oke, kita tutup. Kita akan buka lagi yang menu panel. Kita coba play, kita start. Oke, kita coba klik tombol info dan di sini sudah berhasil. Kita coba klik lagi tombol kembali dan ya, kita sudah kembali lagi ke halaman utama. Oke, jadi kira-kira seperti itu dan di sini terakhir kita coding untuk tombol keluar. Untuk tombol keluar di sini codingannya adalah seperti ini, public void quit button semisal. Nah, kita menggunakan fungsi application quit. Nah, seperti ini saja. Jadi quit
buka kurung tutup kurung lalu titik koma di belakangnya. Oke, kita coba save dan kita coba masukkan ke tombol keluar. Oke, kita klik quit button dan di sini kita tambahkan script management lalu menu quit button. Kita apply. Oke, di sini kita klik tombol keluar dan ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kenapa seperti ini? Apakah ini error atau bug? Jawabannya bukan. Jadi ini bukan error ataupun bug, tapi memang seperti ini. Karena main menu ini atau program aplikasi ini masih berada di Unity Engine, jadi makanya nggak bisa berjalan scriptnya. Tapi script ini akan berjalan jika kalian sudah build ke dalam bentuk Android. Jadi kalian harus buat dulu menjadi .apk baru kalian bisa coba tes di handphone kalian. Nah, tombol keluar ini apakah memang benar berfungsi? Kita bisa cek dengan cara menambahkan codingan di bawahnya, yaitu debug.log buka kurung lalu titik 2 koma atas di sini. Nah, di sini kita coba tambahkan kalimat semisal tombol keluar telah ditekan. Oke, semisal kita tambahkan seperti ini. Di sini kita jangan lupa dulu untuk titik koma di belakangnya, baru di sini kita save. Nah, kita akan coba play lagi. Kita langsung play. Nah, kita coba perhatikan di bagian konsol ini. Saat kita klik tombol keluar, maka dia memunculkan notifikasi tombol keluar telah ditekan. Nah, artinya di sini bahwa script yang kita buat ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam tombol keluar ini sehingga memunculkan debug.log sesuai dengan kalimat yang kita tulis. Ya, oke. Jadi mungkin sampai saat ini dulu untuk tutorial pembelajaran menu yang bisa saya berikan kepada kalian. Jadi kita sudah berhasil membuat main menu sederhana, tombol mulai, info dan keluarnya. Serta di sini kita sudah berhasil membuat agar main menu kita ini bisa kompatibel di segala ukuran layar Android. Oh ya, di sini kita juga belum ngecek ya apakah memang sudah berhasil atau belum. Nah, caranya di sini kita bisa cek dengan cara berpindah ukuran layar di sini. Contoh ke landscape ini. Nah, saat kalian pindah, di sini kalian bisa lihat bahwa layar ini semakin mengecil atau terpotong. Mataharinya di sini juga semakin terpotong dan untuk titelnya dia juga agak berpindah. Kita coba tes sekali lagi untuk pindah ke 1280. Nah, kalian bisa lihat sedikit ada perbedaan ya. Nah, kita coba ke lebih besar lagi. Nah, ini dia. Terlihat dengan jelas perbedaannya. Untuk backgroundnya ikut melebar. Nah, ini diakibatkan karena kita membuat background image ini ukurannya melebihi dari ukuran kanvas sehingga dia tidak terpotong. Nah, coba kalau misal kita sesuaikan dengan ukuran kanvas semisal 1280 kali 720 ya tadi kita aturnya. Nah, maka di sini bisa kelihatan bahwa ukurannya itu terpotong. Jadi dia hanya bisa sesuai di ukuran 1280 ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita memang harus membuat ukurannya melebihi dari ukuran kanvas kita. Ya, jadi bisa kalian lihat sudah stabil di berbagai ukuran layar. Ya, oke. Jadi mungkin sampai sini aja untuk pembelajaran yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga selama kalian menonton video ini mudah dipahami bagi kalian dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.